Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Biar hadiratnya boleh melingkupi setiap kita dimanapun berada. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari yang indah ini Tuhan. Jikalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Atau bahkan mungkin yang saat ini ada di dalam kondisi tidak baik sekalipun, kami tetap datang, kami tetap menyembah Tuhan kami yang hidup. Sebab kami percaya saat kami datang, kami menyembah Engkau, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang terus berjalan menuntun langkah-langkah kami. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama datang sembah Dia. Mari buka hatimu, naikkan pujian penyembahan-Mu. Naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu Yesus, Engkau yang memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia akan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, mari sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjaga kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Dia mengenyangkanku. Dia memelihara kita dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih lagi, Tuhan selalu menolong. Dengan iman kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Selalu menjagaku. Ya
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, terima kasih. Engkau selalu ada untuk kami, Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga hidup kami. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna atas setiap kami, Tuhan. Pertolonganmu nyata. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Selalu menolongku, selalu menjaga. Mari naikkan dengan segenap hatimu. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Tuhan selalu menolongku. Bapa, Engkau jamah setiap kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jesus. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Sumber kekuatan kami hanya di dalam Engkau Yesus. Sebab aku percaya bukan karena melihat. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman. Amin. Tiada pernah berubah. Sebab aku percaya ya Tuhan, bukan karena melihat,
namun karena firman yang selalu digenapi. Kami percaya firman-Mu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada mari lebih lagi. Sebab aku percaya, kami percaya penuh kepadamu ya Tuhan. Amin. Yes. Namun karena firman yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat. Mari bangkitkan iman-Mu malam ini. Oh Yesus, yang selalu kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya, kami percaya hanya kepadamu Yesus. Setiap janji-Mu akan digenapi buat kami yang berharap, yang bersandar padamu Yesus. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Kami percayanya kepadamu Yesus. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab aku percaya. Mari dengan segenap hati. Yes. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Yes. Amin, amin, amin. Dengan iman kami percaya, bukan karena melihat, namun karena firman tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya ya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Yesus Tuhan, kami percaya, setiap janji-Mu, firman-Mu Tuhan. Hati kami percaya, Engkau yang pegang janji-Mu Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah, yang hidup, yang besar, yang ajaib. Hanya Tuhan, nama di atas segala nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami pegang janji-Mu Tuhan. Haleluya. Ini iman kami Tuhan, ini pernyataan setiap kami. Ku percaya janji-Mu ajaib, oh, amin. terukir
dalam kehidupanku. Ku berserah Tuhan, Ku berserah di dalam kekuatanmu. hanya Kau, Hanya Kau segalanya. bagiku. Ku percaya, amin. Janjimu ajaib, Engkau ajaib Tuhan, terukir dalam terukir. kehidupanku. Ku berserah, Ku berserah di dalam di kekuatan. dalam kekuatan. Amin Tuhan. Ku Percaya, oh, ku percaya janjimu ajaib, sebab hati kami percaya penuh Tuhan. terukir Kau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan bertindak atas setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan, Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. ku berserah. Berserah Amin Tuhan. dalam kekuatanmu. Ku percaya. Dengan iman kami nyatakan, ku percaya. Amin. Janjimu ajaib, Kami percaya penuh Tuhan. terukir Ini setiap pernyataan kami. Oh Tuhan, berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janjimu ajaib, ya Tuhan. Kami pegang erat setiap janji-Mu atas hidup kami, Tuhan. Oh, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami percaya, janji-Mu ajaib, terukir. Terima kasih Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Hanya Engkau segalanya bagi. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir. Ya Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Segenap hati kami percaya Tuhan. Kami beriman, kami meletakkan setiap pengharapan kami Tuhan. Dengan hati yang percaya kami katakan Tuhan, oh ini setiap iman kami. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa satu-satunya pertolongan kami hanya Yesus. Kami berserah Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
dalam kehidupanku. ku berserah Ku berserah di dalam di kekuatan dalam ya Tuhan. kekuatanmu. Hanya Kau Segalanya segalanya bagiku. ku percaya. Percaya janjimu ajaib, Amin Tuhan. terukir Hati kami percaya dalam penuh. kehidupan. Hati kami berserah Tuhan. Ku berserah Terima kasih. di dalam Kalau Tuhan selalu ada dalam jalan-jalan Kau. kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah-Mu Bapak. Kami berdoa Tuhan biarlah semakin hari kami boleh semakin mengerti kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh hidup selaras dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Ya, dan biarlah kita semakin hari boleh semakin meneguhkan iman, percaya kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Ya, kita juga semua, saya kemarin sempat kita merasa kehilangan ya, ternyata seorang artis bernama Kiki Fatmala ya meninggal dunia kemarin tanggal 1 ya, dan saya bersyukur ternyata saya mendengar dari susternya berkata waktu saya datang mendoakan dia terakhir kali, susternya bilang setiap hari ya dia terus mendengarkan mesbah syukur ya, mesbah doa, dan dia mendengarkan semua khotbah-khotbah di channel saya dan imannya terus dibangkitkan. Bahkan saudara, ketika ya saya datang, mereka semua berkata, susternya, adiknya berkata bahwa setiap hari ya Kiki selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena itu dia juga menyuruh untuk ya di terakhir hari-hari terakhirnya untuk memanggil saya datang ke rumahnya untuk berdoa. Dan ketika saya berjumpa saudara ya, dia benar-benar siap menghadap Tuhan. Ya, saya juga sempat berkata pada Kiki kemarin waktu berdoa, saya bilang, Ki, ya hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Ya, dan dia mengangguk, dia bilang, iya ibu ya, puji Tuhan. Dan satu kesaksian ketika Kiki sudah terbaring lemah, suaminya sempat tidak mau lagi berdoa. Jadi Kiki Fatmala memenangkan suaminya. Ya, saya berpikir dulu suaminya Kiki ikut suaminya, tetapi ternyata suaminya dimenangkan oleh Kiki. Ketika Kiki terus mendengarkan firman Tuhan, dia berkata dia rindu agar suaminya itu bisa bersama-sama beribadah ketika pandemi, bisa sama-sama ibadah online. Ya, tetapi dia terus bawa dalam doa, dia bergumul sampai akhirnya di tengah masa pandemi suaminya Chris menyerahkan hidupnya untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemarin ketika Kiki sakit ya, tiba-tiba kansernya menyebar saudara. Ya, dan memang dokter juga sudah angkat tangan karena tidak bisa diapa-apakan lagi. Suaminya sempat marah dengan Tuhan, dia sempat tidak mau berdoa. Tapi puji Tuhan, Kiki berkata kepada suaminya, ya kamu jangan marah sama Tuhan. Pokoknya apapun yang terjadi, ya sekalipun nanti aku sudah tidak ada, satu saja pesanku, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, bahkan dia berpesan kepada adiknya untuk juga bawa ponakannya 2 terus itu ke sekolah minggu, terus ke gereja. Saudara, satu kesaksian iman yang begitu luar biasa. Ya, sampai di garis akhir Kiki Fatmala telah menyelesaikan pertandingan imannya, dan saya mendengar suster berkata setiap hari dia dengar mesbah syukur, tiap pagi dia dengerin khotbah-khotbah
Ya, dan dia juga ternyata adalah jemaat Mesbah Doa Mesbah Syukur di DBTV yang setia. Ya, bahkan sampai ya dia mau dipanggil Tuhan, dia meminta untuk saya bisa datang ke rumahnya dan berdoa. Puji Tuhan, ya saya sempat berdoa di rumahnya, dan beberapa waktu juga sebelum dia dipanggil Tuhan berdoa lewat telepon ya. Dan dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Itulah kata firman Tuhan saudara, bahwa ya bahkan di tengah lembah kekelaman, ya kita tidak takut sebab kita tahu Tuhan beserta kita. Ya bahkan Kiki Fatmala juga dia sudah ya percaya sungguh kepada Tuhan. Dia sangat yakin dengan imannya kepada Tuhan tidak tergoyahkan. Dan puji Tuhan ya, adiknya juga sudah menerima Tuhan Yesus, dan Kiki Fatmala banyak membawa keluarganya untuk ya datang kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi satu teladan bagi kita saudara, ya bahwa satu saat kita juga semua akan dipanggil Tuhan. Ya, tetapi kita percaya bahwa ya apa yang sudah kita tinggalkan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, teruslah hidup menjadi berkat, terutama membawa jiwa-jiwa. Satu hal yang saya sangat melihat dari iman Kiki ketika dia itu bertobat, dia yang pertama kali didoakan tuh suaminya, karena dia punya satu kerinduan, Tuhan aku ndak ingin ibadah sendiri, aku ndak ingin doa sendiri, aku pengen kalau aku ya ibadah online, suamiku juga ada di sampingku untuk ibadah online. Karena itu kemarin ketika saya ketemu suaminya juga berkata, iya ya setiap hari dia dengerin khotbah Pastor Debbie Basir, kata suaminya ya. Puji Tuhan saudara, ya saya juga bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata Mesbah Doa Mesbah Syukur boleh terus menjadi kekuatan bagi setiap mereka yang sakit, yang terbaring lemah. Bahkan ya sampai di ujung akhir hidup kita pun ketika kita dipanggil Tuhan, ya kita terus dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Ya, karena itu kami juga seluruh keluarga besar Mesbah Doa Mesbah Syukur dari Debbie Basir TV mengucapkan turut bersimpati ya buat keluarga yang ditinggalkan, dan ya biarlah ya diberi kekuatan. Dan ingat pesan terakhir Kiki, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Itu juga buat setiap kita tentunya yang sedang berjuang hari-hari ini. Kiki Fatmala telah mengakhiri pertandingan imannya ya dengan luar biasa. Karena itu saudara, ya biarlah kita juga tetap kuat dalam Tuhan, dan kita mau menjadi orang-orang yang terus setia sampai di garis akhir ya. Kita mau terus menjadi orang-orang yang menang sampai di garis akhir. Iya, mari kita satukan iman kita, hati kita, untuk kita boleh terus mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan. Ya, kita langsung masuk kepada pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya, dan saya percaya saudara bahwa firman itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ya, dan sampai bahkan di penghujung hidup kita pun ya, agar kita ini tidak meninggalkan Tuhan. Iya, kemarin kita sudah selesai dengan dua raja-raja ya, bagaimana akhirnya keluarga Ahab mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Ya, dikatakan bahwa akhirnya Yehu ya menjadi raja atas Israel untuk membalaskan ya segala dosa keluarga Ahab, terutama Isabel istrinya yang sudah membunuh nabi-nabi Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Ya, dan akhirnya kita lihat kemarin bersama di sana ya bagaimana Yehu dipilih Tuhan untuk ya memusnahkan keluarga Ahab. Ya, dan akhirnya saudara, kita sudah membaca di sana bahwa Yehu akhirnya datang, dan dia kemarin sudah dikatakan di sana, maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu, yaitu Ahab.
Ya, engkau akan membunuh Ahab dan demikianlah Tuhan akan membalaskan ya semua kejahatan Isabel dan darah hamba-hambaku, nabi-nabiku, bahkan darah semua hamba Tuhan itu dibalaskan oleh Tuhan, dan segenap keluarga Ahab akan binasa ya, dan aku akan menyiapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki. Dan ingat ya, ketika zaman Ahab Tuhan tidak melakukan itu karena Ahab sempat meminta ampun dan bertobat, dan Tuhan berkata itu akan terjadi di zaman anaknya Ahab ya. Dan kita kemarin sudah membaca, aku memperlakukan keluarga Ahab dan aku Tuhan ya, akunya huruf besar, sama seperti keluarga Yerobeam, kata Tuhan. Ya, seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Yisrael dengan tidak ada orang yang menguburnya. Kemudian nabi itu membuka pintu lalu lari ya. Karena dikatakan cepat lari setelah kamu berkata kamu harus cepat-cepat lari. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-16 ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Yoram dan Ahazia dibunuh. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yisrael, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia raja Yehuda datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yisrael melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, "Ada kulihat suatu pasukan." Berkatalah Yoram, "Ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan apakah ini kabar damai." Ya, jadi saudara, ya tiba-tiba Yehu itu naik kereta dan pergi ke Yisrael. Sebab dia tahu Yoram sedang berbaring sakit di sana. Juga ada Ahazia raja Yehuda yang sedang datang untuk menjenguk Yoram. Jadi Yehu pergi untuk menemui ya Yoram yang sedang terbaring sakit. Ketika penjaga sedang berdiri, dia melihat saudara di menara Yisrael, ada Yehu datang dengan pasukannya. Ya. Dan dikatakan di sana, ia berserulah ia. Dia tanya kepada pasukannya Yehu, "Ya, apakah yang kau bawa itu kabar baik atau kabar damai atau bukan?" Ya, dia bertanya. Lalu dia laporkan kepada raja dan berkatalah Yoram, ya, "Ambillah seorang penunggang kuda, suruh ia menemui mereka. Apakah itu kabar damai?" Lalu disuruh saudara, pergilah seorang penunggang kuda dan menemuinya dan berkata, "Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai, bukan urusanmu. Baiklah, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi tidak pulang. Jadi Raja Israel mengirim ya satu utusan untuk dia naik kuda bertemu dengan Yehu di tengah jalan sebelum dia memasuki kota Yisrael ya. Tetapi ketika penjaga itu tiba ya kepada Yehu dan pasukannya, dia tanya, "Raja menyuruh bertanya, apakah engkau membawa kabar damai?" Tapi Yehu menjawab, "Ya, ini bukan urusanmu. Ayo ikut kau dengan aku." Ditahan saudara ya. Penjaga pasukan yang disuruh bertanya itu tidak lagi pulang ya, dia ditahan ya. Lalu dikatakan di sana ya, dan penjaga itu memberitahukan ya suruhan sudah sampai kepada mereka, tapi ia tidak pulang. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia, "Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai, bukan urusanmu. Baiklah, ikutlah aku." Dan ya penjaga itu memberitahukan ya, dia bilang sudah sampai orang yang menunggang kuda itu kepada Yehu, tetapi ia tidak kembali ya. Ia tidak pulang. Dengan cara memacunya adalah seperti cara Yehu cucu Nimsi memacu, sebab ia memacu seperti orang gila.
Jadi 2 orang dikirim, suruh tanya apakah Yehu itu datang ke sini membawa kabar baik atau bukan. Tapi 2 orang yang dikirim itu tidak kembali lagi, saudara. Ya, ayat 21. Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta. Lalu orang memasang keretanya, maka keluar Yoram, raja Israel, dan Ahasya raja Yehuda, masing-masing naik ke keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot orang Yisrael itu. Ya, saudara perhatikan, dikatakan di sana, ya, penunggang kuda itu bertemu Yehu, ya, dan dia bertanya tentang apa yang kabar Yehu bawa. Tapi Yehu bilang, bukan urusanmu damai atau tidak. Ya, yang kita tahu memang, ya, damai itu bukan damai yang sesungguhnya, karena ya dia bilang damai, ya, itu bukan urusanmu. Yehu mengetahui bahwa orang-orang itu mewakili raja yang tidak taat dan jahat. Jangan berdamai dengan, ya, orang yang adalah musuh dari kebaikan dan kebenaran. Makanya, ya, Tuhan mengizinkan Yehu menjadi orang yang akan membawa penghukuman atas Yoram, raja Israel. Yoram itu raja Israel yang jahat seperti ayah dan ibunya Ahab dan Isabel, saudara, ya. Oleh sebab itu, tubuhnya kita lihat nanti bagaimana dia mati sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Ketika 2 utusan sudah dikirim tapi tidak kembali lagi, Yoram memutuskan untuk menemui Yehu sendiri bersama dengan raja Yehuda. Ya, dan akhirnya Yoram dan Ahasya naik ke kereta, ya. Mereka ingin menjumpai Yehu. Mereka keluar menemui Yehu lalu menjumpai dia di kebun Nabot orang Yisrael itu. 22. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Ya, jadi Yehu bilang tidak akan mungkin ada damai. Ya, dimanapun selama persundalan orang-orang yang bersihir dari ibumu Isabel itu tetap banyak di negeri ini. Ya, segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahasya, itu tipu Ahasya. Mereka akan lari, tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya, maka rebahlah ia di dalam keretanya. Yehu mengambil busur panah dan menembak Yoram. Dan Yoram jatuh di dalam keretanya, tepat di jantungnya kena panah itu. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar perwiranya, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot orang Yisrael itu. Sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab, ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Jadi Tuhan pernah berkata, ya, anaknya Ahab yang akan menanggung hukuman itu. Dan benar terjadi, ya, kepada Yoram, hingga mayatnya dilempar ke, ya, kebun Nabot. Ingat kematian Nabot, ya, orang yang memiliki kebun anggur dibunuh oleh Isabel, ya, ibu dari Yoram, dan sekarang anaknya menjadi mayat dilempar ke kebun anggur milik Nabot itu. Ya, 26. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan, maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Ya, demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya di kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat, saudara, dulu Isabel membunuh Nabot yang tidak bersalah hanya karena dia inginkan tanah itu. Apa yang kita bisa pelajari dari ini, saudara? Ingat, tidak ada dosa yang tidak, ya, meminta tebusan. Jangan bilang ini perjanjian lama. Ya, firman Tuhan bilang ada hukum tabur tuai. Kalau kita menabur yang jelek, kita akan menuai yang jelek. Nabot
pemilik kebun itu pernah dibunuh oleh Isabel di tanah itu. Sekarang anaknya Isabel, Yoram, anaknya Raja Ahab, mati dengan bersimbah darah di kebun Nabot. Kenapa? Karena dikatakan oleh firman Tuhan dengan jelas gini, Tuhan yang mendengarkan teriakan darah Nabot dan anak-anaknya, sehingga Tuhan membalaskan penghukuman itu kepada keluarga Ahab. Saudara, perjanjian lama ditulis untuk kita bisa belajar banyak hal ya. Dari sini kita belajar hati-hati. Jadi orang jangan takabur cuma karena gila harta, pengen tanah warisan, menghalalkan segala cara ya. Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Ya, lalu dikatakan di sana Yoram itu adalah raja Israel yang jahat seperti ayah dan ibunya Isabel. Oleh sebab itu tubuhnya dilemparkan ke ladang yang diambil oleh orang tuanya secara tidak sah. Isabel mengatur pembunuhan Nabot, pemilik tanah itu, karena dia tidak mau menjual dan tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Raja Ahab. Ahab tidak mengetahui kalau kebun ini akan menjadi kuburan bagi anak laki-lakinya, yaitu Yoram. Perhatikan, hutang darah dibalas darah. Mungkin bukan kita, tetapi anak cucu kita jika kita melakukan yang jahat, saudara ya. Dikatakan ya, ketika Ahasya Raja Yehuda melihat itu, ayat 27, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan, tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, panahlah dia juga. Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megido dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri ya, di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahasya menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Jadi kita melihat saudara ya, ingat ya, darah akan diganti oleh darah. Ya, makanya hati-hati, kita semua berdoa agar hidup kita ini berada dalam kekudusan dan kebenaran ya, sehingga tidak ada kutuk bagi keturunan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami boleh terus mendengar kebenaran firman-Mu, berikan kami kekuatan hati dan iman untuk menjalani hari-hari kami, hidup kami, supaya kami menang sampai di garis akhir. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, pimpin sertai apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus hidup dalam kekudusan. Kami berdoa Tuhan, hari-hari ini bahwa iman kami terus kuat di dalam Engkau, bahwa iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, bahwa iman kami terus teguh apapun keadaan, apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, biar Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Mesbah Doa yang sedang terbaring sakit, Engkau kuatkan imannya hingga sampai di garis akhir. Kami tidak menyerah, tapi tetap berpegang kepada iman yang teguh kepada Tuhan. Kau juga memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang adalah masalah keuangan, hutang piutang, yang adalah masalah mencari pekerjaan, masalah-masalah kehidupan yang lainnya. Tuhan menjadi penolong. Biarlah Kau terus menjadi jawaban bagi setiap kami yang mau berharap dan setia. Kuatkan iman kami, teguhkan hati kami untuk terus percaya pada Tuhan. Berkati juga Bapa semua yang berdoa untuk pemulihan terjadi dalam rumah tangga, di dalam pergumulan hidup keluarga, suami yang belum bertobat, istri, anak-anak yang belum bertobat. Tuhan beri kekuatan untuk kami boleh terus bergumul sampai keluarga kami dipulihkan. Sungguh menjadi sebuah kesaksian bagi kami kisah hidup dari perjalanan iman seorang Kiki Fatmala yang sudah Engkau panggil. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, biarlah perjalanan imannya Tuhan menjadi teladan bagi keluarga besar, sehingga mereka boleh terus teguh di dalam Tuhan. Beri penghiburan bagi keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus beri
bangsa ini keamanan, ketentraman yang dari Tuhan, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh ada dalam jalan-jalan Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang terus mengandalkan Tuhan. Kami juga mengangkat tangan bagi seluruh bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah juga lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah, sehingga bangsa-bangsa juga boleh terus datang kepada Tuhan dan bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kami berdoa di bulan Desember ini, bulan Natal, setiap ibadah-ibadah Natal, Tuhan melindungi, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan, kekacauan, kerusuhan atau apapun juga, agar kami umat-Mu boleh beribadah dengan tenang dan damai. Terima kasih Bapa, mari kita buka hati dan tangan kita Saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.